Hai rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara mengevaluasi kinerja pegawai, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Evaluasi kinerja merupakan proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya yang meliputi evaluasi kinerja periodik atau dalam hal ini disebut siklus pendek, yang dilakukan setiap bulan atau triwulanan sesuai periode yang ditetapkan instansi pemerintah. Dan evaluasi kinerja tahunan atau siklus penuh, yang dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan, dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Lalu, apa saja tahapan dalam melakukan evaluasi kinerja? Tahap pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi. Tahap kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai, berdasarkan capaian kinerja organisasi. Tahap ketiga, menetapkan predikat kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Tahap pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan capaian rencana aksi perjanjian kinerja atau capaian trajektori target. Capaian kinerja organisasi dinyatakan dalam predikat istimewa apabila melampaui target, baik apabila sesuai dengan target, cukup apabila sudah berprogres namun butuh perbaikan, kurang apabila di bawah target, sangat kurang apabila jauh di bawah target. Sebagai contoh, Direktorat Kinerja memiliki perjanjian kerja yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan Manajemen Kinerja ASN, dengan rencana aksi sebagai berikut. Apabila seluruh rencana aksi sudah sesuai target, maka predikat kinerja organisasinya mendapatkan predikat baik. Contoh lainnya, Direktorat Kinerja memiliki perjanjian kerja yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan Manajemen Kinerja ASN di 40 instansi pemerintah, dengan rencana aksi di tiap triwulan sebagai berikut. Apabila seluruh rencana aksi di tiap triwulan melebihi targetnya, maka capaian kinerja organisasi mendapatkan predikat istimewa. Tahap kedua. Setelah di tahap 1 kita telah menentukan capaian organisasi, di tahap kedua ini, kita menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai, berdasarkan capaian kinerja organisasi. Berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi, dapat ditentukan pola distribusi kinerja pegawai yang akan digunakan sebagai pertimbangan pejabat penilai kinerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai. Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Contoh panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi istimewa. Apabila capaian kinerja unit organisasi sangat baik, maka idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya sangat baik, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya baik, butuh perbaikan, kurang, dan atau sangat kurang. Contoh panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai, dengan capaian kinerja organisasi baik. Apabila capaian kinerja unit organisasinya baik, maka idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya baik, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya sangat baik, butuh perbaikan, kurang, dan atau sangat kurang. Contoh panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi butuh perbaikan. Apabila capaian kinerja unit organisasi butuh perbaikan, maka idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya butuh perbaikan, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya sangat baik, baik, kurang, dan atau sangat kurang. Contoh panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai dengan capaian kinerja organisasi kurang. Apabila capaian kinerja unit organisasi kurang, maka idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya kurang, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya sangat baik, baik, butuh perbaikan, dan atau sangat kurang.
Contoh panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai, dengan capaian kinerja organisasi sangat kurang. Apabila capaian kinerja unit organisasi sangat kurang, maka idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya sangat kurang, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya sangat baik, butuh perbaikan, dan atau kurang. Contoh kasus. Telah ditetapkan pola distribusi sebagai berikut. Sebuah organisasi mendapatkan capaian kinerja organisasi dengan capaian baik. Sehingga pola distribusi menunjukkan, kurva tertinggi berada pada posisi kategori baik. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang memiliki predikat kinerja baik, menjadi jumlah terbanyak. Berdasarkan pada tabel di sebelah kanan, jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 24 orang, di mana 2 orang mendapat predikat sangat baik, 11 orang mendapat predikat baik, 6 orang mendapat predikat butuh perbaikan, 3 orang mendapat predikat kurang, dan 2 orang mendapat predikat sangat kurang. Tahap ketiga. Menetapkan predikat kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi, dengan menggunakan kuadran kinerja pegawai. Kuadran kinerja pegawai, terdiri atas rating hasil kerja pada sumbu Y, dan rating perilaku kerja pada sumbu X. Rating hasil kerja, didapat dari pejabat penilai kinerja melihat kembali realisasi progres dan atau realisasi akhir beserta data dukungnya yang relevan untuk setiap rencana hasil kerja. Lalu pejabat penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik, yang diterima pegawai beserta data dukungnya yang relevan atas hasil kerja pegawai. Pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja periodik pegawai dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Dalam menetapkan rating hasil kerja, pejabat penilai kinerja juga memperhatikan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik dan membandingkan hasil kerja antar pegawai berdasarkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Kemudian untuk menetapkan rating perilaku kerja pegawai, pejabat penilai kinerja mempertimbangkan seluruh umpan balik yang diterima pegawai, beserta data dukungnya yang relevan atas perilaku kerja pegawai. Lalu pejabat penilai kinerja menetapkan rating perilaku kerja pegawai dalam kategori di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Dalam menetapkan rating perilaku kerja, pejabat penilai kinerja juga memperhatikan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi dan membandingkan perilaku kerja antar pegawai. Kesimpulannya, untuk siklus pendek atau periodik, tahapan pertama kita menentukan capaian organisasi berdasarkan capaian rencana aksi perjanjian kinerja, atau capaian trajektori target. Tahap kedua, menetapkan pola distribusi pegawai, berdasarkan capaian kinerja organisasi. Tahap ketiga, menetapkan predikat kinerja pegawai, berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap capaian kinerja organisasi. Untuk siklus penuh atau tahunan, hampir sama dengan siklus pendek atau periodik, yang membedakannya, yaitu, untuk siklus penuh atau tahunan, tahap pertama, menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai, dan diperoleh berdasarkan capaian IKU, dan ekspektasi pimpinan, serta indeks reformasi birokrasi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Diketahui, hasil kinerja pegawai sebagai berikut. Telah ditetapkan capaian organisasi dengan kategori baik, karena seluruh kegiatan rencana aksi sudah sesuai dengan target di perjanjian kerja. Dan ditetapkan pola distribusi sebagai berikut, sesuai dengan predikat kinerja pegawainya. Kemudian, rating hasil kerja ditentukan dengan kategori sesuai ekspektasi, karena sebagian besar atau seluruh hasil kerja sudah sesuai ekspektasi, dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Dan umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai sebagian menunjukkan respon positif. Dan untuk rating perilaku kerja, mendapatkan kategori di atas ekspektasi, karena pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri, dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya. Maka ditetapkan pegawai mendapatkan predikat kategori baik.
Kok bisa, predikat kinerja pegawainya baik? Karena, berdasarkan kuadran kinerja, hasil kerja pegawai tersebut mendapatkan kategori sesuai ekspektasi, karena, sebagian besar atau seluruh hasil kerja, sesuai ekspektasi, dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama, yang di bawah ekspektasi. Dan umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai, sebagian menunjukkan respon positif. Lalu, perilaku kerja pegawai tersebut mendapatkan kategori di atas ekspektasi, karena, pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya. Maka, sesuai dengan kuadran kinerja dapat ditetapkan bahwa predikat kinerja pegawainya adalah baik. Setelah dilakukan evaluasi kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja melakukan pelaporan kinerja pegawai. Pelaporan kinerja pegawai dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai seperti ini, yang dilampiri dengan SKP dan hasil evaluasi kinerja. Demikian tata cara dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 6 Tahun 2022, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.